unit pengolahan. Di sana saya biasa meneliti, mengontrol kembali biji basah yang masuk sampai dengan hasil fermentasi, penjemuran, dan terakhir sampai di penyortiran biji kering. Sangat penting karena kami di sini mata pencahariannya itu. Kami petani kan ya, kalau tidak ada tanaman umur panjang seperti kakao, sumber penghasilannya dari mana? Jadi kalau dulu kami tahu saja kerja, jual, dapat hasil, belanja begitu, tanpa ada rencana, tanpa ada target, tanpa punya mimpi begitu. Tapi setelah kami belajar tentang FAAB, oh ya ternyata kita mesti catat pengeluaran dan pemasukan, tahu besaran kemampuan kita, pengeluaran kita bulan ini berapa, kita harus mengenal itu. Kalau tidak ya begitu-begitu saja, hidup tidak ada perubahan. Di bulan Januari itu teman saya, Eti dan Kak Soter, mereka diutus Kopan ke Bandung untuk mengikuti pelatihan gender di sana. Pulang dari sana, mereka berbagi pengetahuan ke kami. Pelatihan yang mereka bagi itu adalah menggambar mimpi. Sangat saya merasakan dampaknya bagi diri saya. Ternyata yang selama ini kami hanya mungkin pengetahuannya sedikit khususnya di kakao, dan juga semua harus tergantung dengan suami. Dikit-dikit nanti salah, nanti dimarah. Jadi ternyata setelah saya ikut dengan kelompok koperasi, mereka banyak memberi pengetahuan ke saya. Situ mulai sedikit demi sedikit saya mulai paham. Jangan sampai kita perempuan yang dianggap tidak mampu merawat khususnya kakao. Ternyata kalau kita dapat ilmunya tanpa suami, kita bisa, walaupun tidak bisa, misalnya begini, tidak dikasih, janganlah ke Tegal nanti dia rusak dengan gini. Kalau kita sudah tahu ilmunya, kita curi-curi, kita ke kebun sendiri, mana yang bisa kita perbuat di Tegal, nah, misal khususnya di pohon kakao, kita praktikkan, nanti dia dengan sendirinya kok bisa berubah, kok bisa dia mau berbuah. Dengan itu ternyata bukan dia sendiri yang tahu. Kan kita, karena kita dapat ilmu, kita praktikkan, jadi kita tidak dianggap bodoh lagi, nggak tahu, udah kamu jangan ke Tegal, kamu di rumah aja, biar saya aja yang keluar gitu ke kebun. Ya dengan ilmu yang sedikit-sedikit kita dapat, kita terapkanlah di Tegal, kita praktikkan, dengan mudah-mudahan berhasil, dan suami juga akan mengerti ternyata kita juga bisa. Sebelum saya mengikuti pengetahuan gender di pertanian bagian khususnya tanaman kakao, betul-betul saya tidak mengetahui apa-apa masalah. Taunya itu saya cuma bisanya mangkas, ya semau gue, panen juga semau gue. Terus itu enggak begitu, ini harus dibuang, yang cabangnya yang tidak produktif begini, arahnya begini, itu saya kurang tahu. Dan mana harus saya potong, mana yang harus saya kurangi, itu saya tidak tahu. Nah, setelah saya bergabung sama teman-teman dari koperasi juga, dari kawan-kawan yang punya kebun kakao, saya bertanya, mereka juga ayo merangkul saya mengikuti. Ternyata luar biasa. Saya sangat merasa rugi atau sedih, kenapa kok umur saya baru sekarang saya mendapatkan ini gitu. Padahal dari dulu saya menginginkan mendambakan saya punya ilmu bagian ngurus kakao itu supaya produksinya banyak dan bisa membantu perekonomian keluarga saya. Harapan saya dia bisa membantu pekerjaan saya, yang nggak semuanya sih, yang misalnya yang bisa khusus perempuan yang bisa saya kerjakan, otomatis kan nggak semua pekerjaan dia bisa membantu, ya yang umum-umum aja lah. Dari Dinas Pertanian dan Pangan, jadi memiliki tugas pokok dan fungsi bagaimana upaya kita untuk meningkatkan produktivitas. Di samping produktivitas, kita bagaimana mewujudkan kualitas dari kakao itu. Nah, kaitan dengan gender ini kita berupaya bahwa, dan di lapangan sebetulnya buktinya sudah terlihat bahwa kaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan kakao di Jembrana itu tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Mulai dari pembibitan, mulai dari penanaman, panen, sampai pengolahan, pengangkutan, itu perempuan terlibat. Dan ini mesti kita lakukan ke depan, kita berdayakan ke depan dalam kaitan dengan program Kakao Lestari ini, sehingga partisipasi tidak hanya laki-laki tetapi perempuan ini juga kita kembangkan nanti ke depan, baik itu melalui binte, baik itu melalui sekolah lapang, kita libatkan semua perempuan dan laki-laki di sini. Itu sebetulnya perempuan ini sudah terlibat. Kemudian dari isu strategis, kayaknya kemarin dipandang bahwa perempuan ini tidak bisa melakukan apa di komoditas kakao, itu kayaknya
tidak semuanya benar. Selama ini perempuan itu kan dianggap sebagai pendukung suami, tetapi kalau ke depan, kenapa tidak perempuan ini yang terdepan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan kakao lestari di Jembrana? Saya rasa kaitan dengan kebutuhan terhadap informasi, kaitan dengan isu gender, kami kira sangat membutuhkan. Kami sangat membutuhkan informasi, kemudian juga mungkin program-program inovatif dalam rangka mendukung pengembangan gender di Kabupaten Juanda, khususnya dalam program Kakao Lestari ini. Nah, ini yang perlu kita koordinasikan nanti, kaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan daripada perempuan, ibu-ibu dalam rangka mengelola usaha taninya, terutama komoditas kakao di Jembrana.